wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa dengan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Awas, awas, hati-hati. Bahkan ayat yang tegas, fanasiyallah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Saya mau tanya pada antum, apakah Allah punya sifat lupa? Allah punya sifat lupa enggak? Tidak. Waliyadzubillah. Oh, tapi Ustaz, biarkan kita mengartikan ayat itu. Lupa, biarin lupa aja. Sesuai dengan sifatnya Allah. Oh, bagaimana lupa sesuai dengan sifatnya Allah? Allah enggak punya sifat lupa. Jika ada jawaban yang tadi saya sampaikan benar, ukurannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silahkan amalkan. Berdasar pernyataan para ulama. Tapi jika ada yang keliru, maka antum sampaikan, karena itu mutlak dari kelemahan saya. Begitu disampaikan dan saya cek saya salah, saya tidak akan malu untuk mengatakan maaf saya keliru. Ya, pendapat ini yang benar. Silahkan ambil pendapat ini, tinggalkan pendapat saya, lemparkan ke tembok, jangan pernah dipakai lagi. Ya, ambil pendapat yang terbaik dan disitulah kemudian kita amalkan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disitulah masalahnya ya. Ketika ada orang yang baca ayat-ayat, misalnya dia baca ayat Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun nasiyahum. Oh, ini nasiyah di sini artinya lupa. Ya, kalau dia terjemahkan bahasa Indonesia, mereka lupa kepada Allah, maka Allah juga lupa kepada mereka. Oh, ini tidak bisa diterjemahkan lupa di sini. Maha suci Allah dikatakan lupa. Iya. Nah, ini orang ajam ya. Kalau dia orang Arab, tak begitu caranya memahami. Tapi karena orang ajam, dia pahamnya lupa itu seperti dia kalau lupa. Ya. Ada sesuatu tadinya dia ingat, tiba-tiba dia hilang sesuatu ini dari ingatannya. Itu disebut apa? Lupa. Itu satu sudut penggunaan kata nisyan dalam bahasa Arab, satu sudut. Tapi ada sudut lain dalam bahasa Arab, itu nisyan diartikan dengan mana at-tark, meninggalkan. Jadi artinya bisa diartikan Allah meninggalkan mereka. Jelas ya? At-tark. Nah, itu dua hal disebut oleh pakar bahasa Ibnu Faris di dalam Mu'jam Maqayis Al-Lugha, disebut oleh Ibnu Mandur dan selainnya dari pakar bahasa. Jadi maksudnya kalau belajar bahasa Arab itu jelas. Bahasa Arab itu terang mana ya. Iya. Contohnya juga Allah berfirman, Nasullaha fanasiyahum. Nasi dalam bahasa Arab, nasiya bisa dua makna, bisa artinya lupa, bisa artinya meninggalkan. Dan ini disebutkan dalam buku-buku bahasa, seperti Ibnu Faris menyebutkan nasiya bermakna taroka, meninggalkan. Kata mereka, coba ente mau tafsirkan ayat ini, Allah lupa. Apakah Allah lupa? Berarti harus ditakwil. Ini karena kejadian seorang dai di YouTube bilang begitu. Apakah Allah lupa? Dia enggak tahu bahasa Arab. Padahal nasiya itu dalam bahasa Arab bisa artinya meninggalkan, bisa artinya apa? Lupa. Dalam yang berkaitan dengan Allah artinya meninggalkan. Allah tinggalkan apa? Mereka. Ini contoh maksud saya, karena kejahilan dengan bahasa Arab akhirnya mereka terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan. Namanya saja takwil. Takwil itu tidak ada yang benar. Takwil itu batil, menyelisih jalan para salaf, jalannya ahlul bidah, takwil. Ya. Nah, ini keliru memahami ayat ini, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Nisyan di dalam bahasa Arab itu kadang bermakna tark, meninggalkan. Itu ada dalam bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab sedikit supaya jangan mengartikan sesuatu dengan pemahaman sendiri. Jelas ya? Itu ada dalam bahasa Arab, itu bukan takwil namanya. Terus mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia, tidak boleh dibiarkan, harus ditawil. Kalau enggak Allah terbatas pada tempat. Nah, itulah hakikatnya dia mentakwil. Dia sendiri yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena asalnya dia itu memikirkan Allah itu sesuai dengan kehendak dia. Jadi kalau Allah menyebutkan dirinya turun ke langit dunia, dia sendiri sudah memikirkan batasan untuk Allah. Ya. Sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Yuk kita pakai kitab dulu ya, supaya tidak dipahami bahwa ini cuma cerita atau dikarang-karang. Di antara kitab yang paling populer tentang Hida atau Huda, rujukan para ulama sampai sekarang, ya, termasuk juga para ahli-ahli sejarah dan syiar. Itu nama kitabnya Mirwajud Dhahab, karya Al-Mas'udi, Ali Al-Mas'udi. Mirwajud Dhahab, ya, karya Al-Mas'udi.
kurang lebih 1850-an halaman. Saya ada kitabnya. Ya, dibagi pada 3 sampai 4 jilid. Yuk kita mulai ya. Hida atau Huda asalnya bermula dari datuk atau kakek buyut Nabi SAW yang bernama Mudar. Siapa namanya? Mudar. Jadi kalau kita tarik ke atas, Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab. Ada yang menyebut bin Kilab dulu baru kemudian Murrah ya. Bin Murrah bin Kilab. Muhammad SAW diulangi bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Ir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar. Ke-18. Saya coba ulangi. Ya. Jadi ini datuk kakek Nabi yang ke atas ke-18. Jadi kalau diurut ke ayah berarti kurangi 1, ke-17 berarti. Nah, cara untuk menghubungkan antara hidang itu nggak ada. Dia tunjuk, dia bawa buku ya. Ya katanya bawa 2 buku. Sebenarnya yang disebut 3 buku ya, ini disebut. Buku yang pertama namanya dia bacanya kalau nggak salah Mirwajud Dhahab bacanya. Tapi saya nggak ngerti juga kok dibaca Mirwajud Dhahab ya. Kalau dari Raja ya Ruju itu bukan Mirwaj bacanya, harusnya Marwaj. Sebab bukunya kan setelahnya Wa Ma'adin Al-Jauhar. Itu kalau di bahasa Arab tidak dibaca Mirwaj, tapi dibaca Muruj. Jamak dari Marjun, Maraja Yamruju. Itu ada di dalam Al-Quran. Marajal Bahraini Yaltaqiyan fi amrin marij. Itu kata apa? Maraj. Maka tidak dibaca Mirwaj. Kalau dari Raja Yaruju, itu pun Raja Yaruju nggak tahu, saya bukan ahli bahasa Arab ya, tapi setahu saya itu nggak benar. Harusnya dibaca Marwaj kalau Raja Yaruju. Tapi kalau Muruj itu dari Maraja. Muruj. Nah itu baru benar maknanya. Murujud Dhahab. Lahan-lahan yang ada emasnya gitu. Nah, Wa Ma'adim Al-Jauhar, dan tambang-tambang permata, itu baru menyambung. Ya, dan buku ini ditulis oleh Al-Mas'udi. Al-Mas'udi itu baca buku Syiah di berbagai tempat akan disebut di situ. Mas'udi tokoh Syiah Ithna Asyariyah. Jelas ya? Bukunya Tarikh Sejarah. Saya nggak tahu apa yang mau dibahas di situ. Diambil dari buku itu kaitannya dengan musik. Mungkin saya juga nggak paham ya. Dia membacanya dari situ apa? Karena dia singgung setelah itu penyebutan kakek Nabi yang ke-17, Mudar. Itu pun dia sebut namanya keliru. Kakek Nabi yang ke-17 dia sebut Nizar bin Mudar, padahal harusnya Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jelas ya?